biar gak nuduh Allah iku mleki, aja diakoni wayah ndonga iku awakmu sing ndonga. Wayah ikhtiar aja kok akoni kuwi iso ikhtiar, usaha aja. Sendekno kabeh iku sumbere saka Gusti. Akhirnya disebut apa, Pak? Tondo doa sing mustajabah iku ya iku tatkala berdoa jenengan gak ngakoni jenengan sing agawe, justru doa itu loh isaroh dari anugerah. Berarti apa? Ikhtiar sampean ikulah anugerah. Doa tadi yo anugerah. Ud'uni astajib lakum, bahasane astajib mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Desa Belangu, ngapunten, di Masjid At-Taubah Perum Surya Asri 1 Sido Kepung Buduran Sidoarjo. Wabil khusus semua takmir Masjid At-Taubah jamaah yang hadir di majelis, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan Allah di dalam Masjid At-Taubah niki dalam rangka ngaji rutin khusus membahas peningkatan iman kita supaya betul-betul iman kita dimasukkan Allah di dalam iman yang ihsan, sehingga segala hal apa ibadah baik secara murni atau tidak murni
betul-betul tercatat nilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang masalah syirik, yang itu merupakan satu penyakit penghalang di dalam hati kita ketika saat beribadah kepada Allah, sehingga ibadah itu mengandung unsur yang tidak diperbolehkan Allah, sehingga menjadi ibadah yang ditolak. Atau sering syirik itu kita artikan secara simpel, yaitu menyamakan sesuatu terhadap Allah. Yang ada beberapa macam bentuk syirik di sini. Secara kesimpulan bisa kami simpulkan bahwasanya ada syirik secara jali yang ada kaitannya dengan jasmani, ada syirik itu disebut secara khafi yang ada kaitannya dengan hati. Iman kita secara jali itu ada selain Allah, berbentuk apapun bentuk yang dilakukan oleh jasmani itu adalah termasuk jali. Contoh niki, kita umat Islam lalu jasmani kita melakukan di luar konteks apa yang dilarang oleh Islam. Misalkan kita masuk satu tempat, yang tempat itu kita yakini ada sesuatu yang kita anggap bisa menolong, atau kita anggap bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini jelas yang dilakukan oleh jasmani niki miturut panduan syirik jali niku termasuk syirik. Atau lagi kita pakai cincin atau alat-alat atau barang antik. Jasmani kita itu cenderung terhadapnya bahwasannya dia bisa mendatangkan manfaat atau bisa mencegah mudarat. Iki secara syirik jali masuk. Syirik jali masuk. Lah, sedangkan syirik khafi yang paling halus, contoh, sudah jelas kita diperintahkan untuk beriman bahwasanya yang menjabut ruh adalah malaikat Israel. Laras? Oke. Terus hati kita itu beriman, meyakini apa yang terjadi dalam hal pencabutan itu adalah seongkok makhluk, yaitu beliau malaikat Israel. Hati kita nggak ada keimanan atau keyakinan semua itu datangnya dari Allah. Ini disebut khafi, lebih halus lagi yang berurusan dengan diri kita. Kita punya wirid, Pak, wirid yang kita khususkan, kita istiqomahkan.
Lah wirid itu juga kita riyadoi, kita pasani, dan wirid itu mempunyai satu tujuan. Contoh, jenengan ben rezekine lancar, bakdo subuh maca waqiah. Loh niki bacaan Quran toh Pak Bu? Bacaan Quran. Terus ketika aurat jamak dari wirid itu kita lakukan, maka akan Allah datangkan namanya warid. Sering kita sebut sebagai karomah. Niki. Loh, betul. Nyatane akhirnya rezeki sampean kali kula lancar. Terus di dalam hati sampean kali kula itu ada dzon, keyakinan, sebab kita mewiridkan waqiah ini dengan istiqomah, maka Allah mendatangkan apa yang kita harapkan, yaitu rezeki lancar. Hati kita ada sambungan dengan wirid inilah, ini disebut syirik khafi. Jadi Gusti Allah itu anggapan kita memberikan rizki yang lancar ini disebabkan wirid-wirid yang kulakukan. Atau dalam arti gini, andai kata saya tidak mewiridkan, gak mungkin Gusti Allah memberikan rezeki yang lancar. Loh, iman yang seperti itu Bapak Ibu, ini masih dikategorikan syirik khafi. Saged ditampi nggih? Nggih. Sehingga nanti ada istilah uluhiyah atau dan rububiyah. Uluhiyah itu berarti apa yang berkenaan dengan bentuk ibadah jasmani kali kula jenengan. Rububiyah yang ada kaitannya dengan rohani kita, kepengeranan. Dan nanti kita jelaskan di dalam materi, nanti kita akan menemukan hal seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mohon maaf tadi status saya itu keliru ya. Pertama, status saya itu di daerah Tarik, itu saya ambil bulan Februari, harinya sama minggu. Oleh mata niki madosi kacamata mboten ketingal, mboten wonten, tak petik keliru Februari, mestinya Januari. Alhamdulillah salah satu jamaah tadi nilpun kula kelintu ngoten. Wis kula akhire kula pawadosi kacamata akhire ketemu. Oh nggih keliru. Akhirnya kula revisi minggu atau ahad yang keempat di bulan Januari. Lho nggih. Sami Sidoarjo masalah. Pun ngapunten Kang Kathah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, anwa usirki utawi piro-piro pembagiane macem-maceme syirik. Iku al-awwal, yang pertama iku asyirkul akbaru, syirik ingkang agung. Syirik dibagi beberapa macam. Yang pertama disebut syirik yang besar. Apa yang disebut syirik yang besar? Huwa ayusrikal abdu billah fir rububiyati awil uluhiyah. Itulah syirik yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah, baik di dalam secara ketuhanan awil uluhiyah atau secara bentuk ibadah yang dilakukan fisik.
Wa fil asma'i awi fil asma'i, atau ada syirik itu yang besar, itu menyekutukan Allah dengan bentuk asma. Oke. Wasifatilan sifat. Syirik sing akbar iku ayyusrika ing yento nyekutokake sapa al abdu kawula billahi kelawan Allah fi rububiyati ing dalam rububiyah. Rububiyah niki jenengan kali kula mengatakan ngapunten ingkang kathah ning jero dada sampean iki eneng sakliyane Allah. Contoh nggih, contoh niki yang masuk di dalam syirik khafi. Ketika jenengan kali kula salat, wis sing paling tajem mawon. Ketika jenengan kali kula salat, terus ning dada sampean kali kula niki ana iman, ana pangrasa bahwasannya bisanya terjadi aktivitas sholat itu karena kita. Masih ada di dalam hati kita rasa pengakuan diri bahwasannya kitalah yang bisa melaksanakan sholat. Saged dipaham nggih? Saya ulang, rububiyah itu sesuatu yang ada kaitannya dengan ketuhanan. Satu contoh tentang syirik khafi. Ketika saya sholat, terus dalam hati saya itu merasa bahwasanya bisanya sholat ini dari saya sendiri. Olehnya bisa saya berdiri karena diri saya. Olehnya kita bisa rukuk karena rukuk saya. Bapak Ibu, onong dalile ta wonten. Wonten dalile ta? Ada. Syirik yang seperti ini jarang diketahui oleh kita sebagai umat manusia. Dikarenakan apa? Dikarenakan hati kita masih memandang kita sendiri. Padahal dikatakan oleh Kanjeng Nabi tentang hadis la haula wala quwata illa billah, itu sudah jelas. Dikatakan Allah di dalam surah As-Saff 96 tentang masalah wa ma ta'malun, itu sudah jelas. Allah yang menciptakan kita semua dan Allah yang menggerakkan kita semua. Ini kita gak nyadar. Kita gak nyadar. Mengapa kita gak nyadar? Karena hati kita masih memandang diri kita sendiri. Itu persoalannya. Coba sedikit saja. Dari apa yang sering saya katakan, oh,
niki fi kulli mukawwanati niki ta nun iku ing dalem saben-saben makhluk. Jadi mukawwanat itu jamak dari kaun. Nek kaun itu ada makhluk siji, nek mukawwanat pirang-pirang makhluk. Maksudnya mukawwanat baik makhluk yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa. Dikatakan makhluk sebabnya ada yang menciptakan. Allahu khalaqakum. Wama tak malun. Utawi Gusti Allah iku khalaqakum yang menciptakan kita semuanya. Wama dan apapun tak maluna kang timbul dan muncul dalam diri makhluk iku minallahi ta'ala sangka Allah ta'ala. Sedikit saja andaikan kita mau meluruskan hati kita, ngeten, fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben seluruh makhluk khafiyun ada sesuatu yang halus. Saking haluse sering kita tidak menyadari. Saking haluse, lebih halus daripada angin ataupun air. Saking halusnya banyak di antara kita, hati umat manusia sering tidak nyadari. Apa perkara halus itu? Hayyun, hidup. Bukan hidup yang kami maksud sifat, bukan. Tapi yang kami maksud hidup itu adalah laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa Anda serupakan dengan sesuatu yang lain. Ini bisa kita terima bentuknya dengan rasa iman. Akhirnya percaya. Siapa yang dimaksud hayyun wahuwa wujudullah, itulah yang disebut wujudnya Allah. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kita bisanya berdiri ruku, sujud, duduk, membaca arkanuha, rukun-rukunnya sholat semata-mata karena Dia. Kalau hati sudah menyadari seperti ini Pak Bu, maka inilah bentuk proses pembersihan kotoran hati yang disebut syirik. Dan jarang hal ini kita lakukan sebagai umat manusia, jarang. Sedikit sekali hati manusia yang mau menyadari tentang hal ini. Ini contoh yang paling ekstrim, sholat. Lah sholat termasuk ibadah mahdoh, murni. Apalagi yang ada di tengah-tengah ibadah ghairul mahdoh, tidak murni, seperti makan, minum, kita kerja. Rata Pak, Bapak Ibu, hati kita nggak ada kesadaran seperti ini. Apa alasannya? Kok sering itu terjadi? Karena kita masih memandang diri kita sendiri.
Itu persoalannya. Apakah ada cara untuk supaya hati itu sadar? Ada. Itu yang kami sebut sebagai wukuf kolbi, atau sering kami sebut prakteke dzikir sirul asrar. Bagaimana? Contoh, waktu jenengan secara jasmani melakukan ibadah murni atau tidak murni, diam dulu, hati diam. Akal gak usah kita gunakan bahas rencana-rencana, gak usah, kosongkan semuanya. Posisi jasmani sampean boleh berdiri, boleh keadaan duduk, boleh keadaan berbaring. Itu Allah terangkan di dalam surah Ali Imran 191. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu selalu melakukan zikir, kesadaran, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan juga dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, bisa jadi dilakukan dalam keadaan berdiri, berbaring, kok berdiri. Sampai diam, hati harus menyadari, merasakan, meyakini, merasakan itu meyakini kehadiran wujudnya Allah, yang wujudnya tadi tidak bisa disamakan dengan sesuatu yang lain. Kita merasakan kehadiran wujudnya Allah dengan bukti apa? Allah hadir dengan bukti jenengan bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, atau mau melakukan aktivitas. Karena prinsipnya makhluk itu bisa bergerak sebab digerakkan Allah. Perilaku yang seperti ini menurut surat Al-Ahzab ayat 21, dzikron katsiron, perbanyak, sesering mungkinlah hati jenengan kali kula niki melakukan hal seperti ini. Nanti jenengan lah gak sadar. Kalau hati sampean sudah ditarik Allah di satu alam yang fana, maka tidak lama jenengan gak sadar kalau jenengan yang melakukan, otomatis itu dihilangkan Allah, Pak. Kesadaran kalau kita yang melakukan itu hilang. Coba jenengan praktekkan sebelum sholat lah, sehingga ketika jenengan berdiri, ketika rukuk, sujud, duduk, manakala hati ada di zona itu, nanti lah jenengan gak sadar kalau jenengan yang melakukan. Biasanya juga lupa rokaatnya, dilupakan Allah. Tapi nikmat hati sampean akan merasakan manis dan nikmatnya satu ibadah sholat. Loh, ini yang ditunggu-tunggu si hamba itu, atau si salik atau musolli, pertemuan terhadap Allah. Sampean gak usah takut, gak usah khawatir nanti kejadian apa pada diri jenengan. Cukup jenengan wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Lawang sing gerakkan kita ya juga Allah.
Apakah itu bisa dilakukan ketika saat tidak beraktivitas? Bisa. Jenengan ajengi sare mau tidur sambil berbaring, sudah sampean rasakan kehadiran Allah yang mengatur nafas keluar masuk sampean. Nantilah sampean dihilangkan kesadaran sampean. Kesadaran apa? Kesadaran tentang masalah yang bernafas sampean itu nanti dihilangkan oleh Allah. Loh, itu kalau kulakukan waktu sholat kula dadi imam bagaimana boleh? Boleh. Biar makmum sampai ini sering mengucap subhanallah. Loh, niku pembelajaran awal, Pak. Nanti seiring seseringnya jenengan melakukan pembersihan itu dari syirik, maka nanti Allah akan menempatkan antara hati dengan akal, atau antara ruh dengan roihan, atau antara nyawa dengan sukma pada tempatnya. Artinya jenengan nanti hati ini memang dilalaikan Allah tentang masalah bahwasanya kita yang melakukan, dilalaikan, tapi akal jenengan nanti akan ditata oleh Allah untuk bisa mengingat, oh ini rakaat pertama, rakaat kedua, oh ini waktu sujud, waktu ruku, waktu i'tidal, waktu duduk, itu nanti terkontrol oleh akal. Lah hati sibuk dengan Allah, lah akal dikontrol oleh Allah, sibuk dengan aturan hukum syariat. Loh, nikilah makrifat yang paling tinggi. Kalau di dalam kitab hikam disebut makom jamai niki. Sehingga secara akal ini mengontrol jasmaniah kita untuk al-imtithalul awamir, menjalankan seluruh perintah, wastinabun nawahi, dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang. Itu nanti. Lah ruhani sampeyan nggak bisa putus dengan Allah. Seiring berjalannya waktu, jenengan kali kula niki terus melakukan kesadaran atau zikir kepada Allah sesuai dengan surah Ali Imran tadi ayat 191. Pun itu satu contoh zikir khafi lewat rububiyah. Jadi kita harus membersihkan hal itu. Awil uluhiyah, atau syirik secara uluhiyah di dalam syirik khafi. Contoh jenengan. Di luar diri jenengan, ketika jenengan melihat orang sama melakukan sholat, melihat orang lain melakukan pekerjaan. Loh, tatkala hati sampean itu, ini disebut secara uluhiyah, meyakini bahwasanya semua itu yang melakukan makhluk, maka kita masih kegolong syirik khafi di dalam tentang masalah uluhiyah. Apa perilaku ibadah-ibadah terhadap orang lain itu dalam hati kita masih mengatakan, masih beriman yang melakukan adalah makhluk. Lah, terus bagaimana cara kita mensiasati syirik yang datangnya dari luar, yang tadi ilahiyah, rububiyah dari diri kita, itu bagaimana secara luar iki? Mohon maaf Pak, nek miturut saya itu sama angele, tapi luweh angel sing di luar.
apalagi perkara-perkara yang dilakukan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Sing nyocoki hukum syariat ae iki jarang yang menyadari, apalagi yang gak nyocoki hukum syariat. Terus bagaimana cara kita mensiasat biar tidak mudah untuk masuk di dalam hati kita? Kembali lagi, ukurannya sejauh mana waktu demi waktu itu jenengan melakukan perbuatan dzikir itu, sejauh mana? Makanya kalimatnya dzikron katsiron, lakukanlah dzikir dengan sebenar-benarnya itu dalam keadaan terus menerus atau sebanyak-banyaknya. Niki mboten enten hitungane, Pak. Yang dikatakan banyak itu relatif miturut kemampuan panjenengan masing-masing. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, syirik yang seperti ini jarang manusia itu memperhatikan. Sing ngukeh niku nggih, sing diperhatekno niku syirik sing bangsa-bangsa jali. Lapo gawe akik engko ana karomahe syirik. Kamu percaya nang gunung. Terus ning omah diwenehi keris ya. Mulai keris dari kolomunyeng sampai keris nyun sewi gawe perkara. Wis lak macam-macam ya bentuke syirik niku wis macam-macam. Kadang nggih ning kuno oleh karena si empunya membikinnya itu memakai karomah, maka di situ nanti akan memunculkan satu kekuatan, Pak. Satu kekuatan yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Oh, itu berarti ana khodame umum lak ngoten nggih. Niki syirik sing gampang nanggulangane. Apa ya apa nanggulangane? Ya gak usah dilebokno omah. Wis gampang toh. Tapi yang khafi tadi lho, Pak, digembol kemana mana. Allah ya Karim. Bon, kita lanjut. Au fis samai, atau kita menyekutukan Allah lewat namanya. Lawis jelas-jelas ning Islam iku jenenge pangeran Allah. Iki ngomong Allah. Lah niki nek secara jali jelas Pak wis. Lah ngoten nggih. Saiki secara khafi, walaupun sampai menyebut Allah sing secara jali tidak dikatakan syirik lho ya, tapi secara khafi jenengan dikatakan syirik walaupun jenengan mengucap Allah dalam hal napa mawon, tapi maksudnya sampean iki kok ke nama, olehnya bisanya terjadi sesuatu karena nama. Miturut hadis qudsi Gusti Allah dawuh ngene, ojo sampak kui nyembah jenengku, namaku. Jangan menyembah terhadap sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Lho ngoten. Jangan kau menyembah namaku atau sifat zatku, tapi sembahlah aku. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita sholatkan dikawiti takbiratul ihram toh, Allahu Akbar. Walaupun lesan saya mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, kok ning dodoku ya ono iman bahwasanya aku iso takbir iku teko awakku, termasuk niki saya ada menyekutukan Allah lewat
asma. Lewat asma. Malih munculnya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim diawali Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut atau atas nama Allah, dengan menyebut nama Allah, sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau hati kita larinya ke nama, karena nama itu yang memunculkan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat nikmatul imdad, apa kebutuhan jasmani ning dunya iku Ar-Rahman. Larinya kita itu dengan nama Allah. Nama lo ya, saya katakan, kok bisa memunculkan sifat Rahmannya apalagi Rahimnya, maka kita telah menyekutukan Allah dengan nama. Beda dengan ngeten, Bismillah atas dengan atas nama Allah. Hati nama itu digawe atas nama aja. Loh, dibalik atas nama itu ada yang sesungguhnya, Pak. Saya bertanda tangan. Biasa toh kepala desa kan ngonten. AN kepala desa. Di bawahnya Mukhlason. Apakah yang bisa menyelesaikan semua persoalan iku nama iki? Nek miturut kacamata syariat, iya, yo mukhlason iki. Makanya legalnya sesuatu hal itu ditentukan oleh kertas. Syariat lho, Pak. Rumah sampean kalau sertifikate ilegal iku. Gara-gara secara kertas. Iki secara syariat lho nggih. Secara syariat. Itu menunjukkan bahwasanya hak milik jenengan. Itu namanya legal. Secara syariat wis bener ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi secara khofinya engkau disik, Pak. Hati kita harus apa? Harus membersihkan nama itu. Jangankan nama, sifat zatnya harus bersih kok. Terus siapa dibalik nama Mukhlason iku? Kae wonge ana Mojokerto. Lah surat sampean gawa ning Sidarjo. Iki alat bukti sampean kali kula secara syar'i kalau jenengan iki legal. Tanah sampean legal. Walaupun Mukhlasone gak ana kene atau wis mati lah. Lah masih berlaku sertifikat sampean. Masih berlaku. Walaupun sing nanda tangani sampun mati, secara syar'i saya katakan, secara syar'i masih berlaku. Makanya legal standingnya itu, mohon maaf, masih tetap berjalan. Cara kita bicara secara khofi, bukan nama iki, bukan legalitas iki di mata Allah. Di mata Allah loh nggih. Di mata Allah. Nek secara syariat di mata manusia, kalau secara hakikat khafi itu di mata Allah, di mata Allah. Syirik yang seperti ini harus kita bersihkan juga. Karena kita ngibadahnya, nyembahnya itu di mata Allah. Sama dengan orang sholat loh, Pak. Orang sholat itu bagaimana pandangan di mata manusia dan bagaimana pandangan di mata Allah. Bagaimana hukum syariahnya
hukum syariah berkata sing penting syarat rukune jangkep insya Allah sah. Lah ngoten nggih? Sah. Oke. Di mata manusia. Kalau di mata Allah bagaimana? Ya melihat keadaan hati kita waktu sholat. Betulkah sholat kita sempurna? Artinya tidak hanya secara pandangan manusia, akan tetapi juga pandangan Allah. Kalau pandangan Allah hati kita dikatakan bagus, itu yang bagaimana? Nata iju husnil akhwal mingkol bin zahidin, keadaan hati yang muncul condong hanya pada Allah lewat ini wajah tuat, ya itulah disebut hati yang zahid, hati yang selamat, hati yang condong seperti apa yang telah dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di situ Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang kita memandang orang sholat itu bagaimana pandangan manusia, jangan hanya melihat pandangan manusia, pandangan Allah. Sehingga mengapa Rasulullah itu tidak hanya Isra aja, harus melakukan Mi'raj. Isra perjalanan jasmaniah dari Masjid Mekah, Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, perjalanan jasmaniah. Lah ruhaniyahnya minal Masjidil Aqsa sampai Mustawa bertemu Allah. Ini kan secara syar'i digambarno Rasulullah itu numpak buruk tinggalno alam dunya naik ke sab langit 7 sampai Sidratul Muntaha Mustawa. Bahasa syariati ngoten, bahasa hakikate nggih jenengan wau waktu meraktekno dzikir sirul asrar. Sirul asrar iku dzikir apa? Dzikir yang di dalam dzikir, artinya sir itu diucapkan di hati, asrar di dalam hati lagi. Nek sir itu adalah dzikir yang diucapkan di dalam hati, Allah, Allah. Niki orang tahu, orang lain enggak tahu toh Pak, karena diucap di dalam hati, Allah, Allah. Lah, kalau sirul asrar di dalamnya lagi, itu maksudnya dzikir sirul asrar. Artinya apa? Dzikir yang sudah tidak hati mengucap nama, sifat ora, zat ya ora, tapi dzikir yang dilakukan lewat kesadaran, rasa, diem sudah, tapi hati sampean meyakini merasakan kehadiran Allah. Ya hidup itu, sebab tanpa hidup itu kita nggak akan bisa kumpul di sini Pak, nggak bisa. Loh, kita harus meyakini hanya karena hidup itu, kita harus meyakini kehadiran Allah itu dalam diri jenengan. Seiring terus berterus kita melakukan hal ini Bapak Ibu, maka rasa itu nanti akan hilang. Karena bisa jadi saya katakan rasa ini ibaratnya wasilah, atau bisa kami katakan sebagai penyambung antara ruh dengan yang dimaksud Allah itu. Sehingga di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 256 Allah katakan ini, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Tali itu jangan kau lepas, talimu pada Allah jangan kau lepas, sebab bila mana kau lepas maka jenengan akan lupa pada Allah. Artinya nggak sadar kalau semua yang melakukan itu Allah. Tapi jenengan ora usah pusing. Dikala jenengan kula niki kok tiba tangi ku piye, ngaten? Lali ingat, lali ingat, lupa ingat.
pun gak usah khawatir wonten kok judulnya lagu lupa-lupa ingat. Itu proses Pak, bentuk jenengan iki digodhog Allah ning alam muraqabah, digodhog teng mriku. Dan itu sing nglalekno ya Allah, yang mengingatkan juga kesadaran sampean nanti ada di situ. Ora apa-apa, nantilah jenengan nek sampun ditarik Allah di dalam alam fana pun detik itu juga jenengan akan lupa segala-galanya. Pokoknya jenengan gak lupa niku bojo sampean ngoten lho. Engko bojo sampean dhewe lupa. Loh, bisa lho Bu, ngoten niku bisa. Apabila jenengan iki dimasukkan Allah ning makom makrifat khosoh, iku mesti ngoten. Lali ambek bojone dhewe. Yugane sendiri, anak sendiri lupa. Ini waktu kerja lupa. Waktu aktivitas sesuai dengan hukum syariat lupa. Laksana jenengan tidur itu tidak mimpi. Sudah. Terus hukumnya bagaimana orang seperti ini kita mensikapi? Nyun sewu, Pak, makrifat khosoh iku Allah narik itu tidak hanya ruh sampean, saakal sampean. Hukumin nek miturut syariat berlakunya hukum wajib ngelakoni perintah dan wajib untuk meninggalkan larangan ketika seseorang itu biaklin, berakal. Lu jenengan gak berakal kok. Hetason iku kok gak mengkhawatirkan, gak bahaya noa. Gitu toh pertanyaan sampean. Pak Bu, sampean sejak kapan khawatir nang Allah itu sejak kapan? Tak takoi. Orang khawatir nang Allah itu ketika seseorang itu gak nyadari kalau semua makhluk iso gerak sing gerak nih Gusti hanya itu. Justru sampean gak khawatir nek wonten mriku. Man nyaman sampean kok. Ngerti man nyaman sampean? Wis tah penak pol. Wis. Lah mengke mboten digawa keluarga nang menurang kok. Lho, sangkane wong umum Pak, jenengan ketempelan. Sangkane wong umum jenengan katutan jin ibrit. Apalagi habis sampean bawa nanggone wong pinter jarene diteropong ana sing ngantili. Sampean percaya mawon ditawambakno diruqyah tambah nemen. Loh, ikulah jenenge wong zadab iku gitu Pak. Ora kenek digonang menur, wis jarno ae. Engko nek wis bar lak bar dhewe. Niku sing nyeleseni mung Gusti Allah. Kejaba jenengan iki diletakkan makrifat khawasul khawas. Lan iki mboten nek benturan kalih wong syariat, mboten enten benturan. Dan kita nggak bisa milih di antara dua ini, nggak bisa milih. Sagete sampean kali kula mengintir tok. Wis mboten saged milih-milih Gusti, ya ampun dideleh khos Gusti. Mboten saged. Walaupun ril sampean iki lewat wasilun nujune khawasul khawas, tapi tengah dalan iso uga Gusti Allah muter keadaan. Wis tak incipno didik rek ngono. Cek gak ngelokno wong jadab ngono. Diincipno mak glower. Wis lali anak, lali bojo. Wis pokoke aja lali utang nae. Lali utang bahaya men. Utang yo sama lali ini tambahan yo. Pun. Wasifati lan si hamba itu dikatakan melakukan syirik besar itu dengan bentuk sifat. Ya napa? Ngeten.
Sifate Gusti Allah wajib niku lek Kak wonten kalih dosa, gitu. Kalih dosa 20 itu dibagi 4 tempat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Kami belum bicara sifat mohal. Kami juga belum bicara sifat jais. Ya. Saya bicara sifat wajib Allah aja. Karena apa? Karena ini sering terjadi di tengah-tengah hati kita umat manusia menyekutukan Allah lewat sifat. Contoh, pertama disebut sifat wujud. Sifat nafsiyah, karena sifat apa? Karena sifat nafsiyah disebut sifat nafsiyah karena apa? Karena sifat yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Contoh, jenengan ini duwe penemu, duwe iman. Oh, iku wujudku, wujude anakku, wujude bojoku, wujude duwe, wujude apa. Lah, semua ini makhluk, Pak ya. Makhluk. Kok sampean kali kula duweni penemu makhluk iku duweni sifat wujud, berarti sama halnya kita telah menyekutukan Allah lewat sifat. Niki khofi lho iki. Nek cara bahasa syariat bukan termasuk. Karena sampean duwe pedoman nek syariat wujude sebab diwujudno sing wujud yaiku Allah. Wis cara syariat rapopo. Tapi cara hakikat iki isih syirik. Makanya disebut syirik khofi, babakan apa sirkun asirku al akbaru. Tapi gak kroso. Banyak yang gak nyadar. Karena apa? Belum dikenalkan tauhid. Ngoten lho. Makanya menurut kami ilmu tauhid itu ilmu yang amat penting daripada ilmu-ilmu yang lainnya yang kita anggap penting. Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten Pak tentang masalah ilmu lho ya. Wajibe sampean kali kula tolek ilmu. Kanjeng Nabi niku pernah ngetokno hadis yo ngeten. Utlubu al ilma walau bisin. Carilah ilmu itu walaupun adanya ilmu itu ada di negeri Cina. Pertanyaan kula ngeten. Utlubu iku jamak. Berarti merintahkan seluruh kita umat manu. Tapi opo maf'ulnya itu mufrad. Kula nggih mikir, mufrad iku sitok. Padahal ngilmu iku akeh. Sik kula tulis ya. Kula mang wis diwuruki carane ngapus. Hapus. Persane tak hapus mawon. Biyen niku nek jaman alit kula niku sing gosok niki murid, Pak. Biyen. Wong sakniki senes biyen kok. Sampai niku wis diduduk manisno wis pokoke. Tenang mawon, nyantai ae. Gak usah salah tingkah, men. Ngeten. Oh, sorry. Nek salah tolong dikoreksi, Pak. Carilah kamu sekalian al ilma ing ilmu, mboten al ulum.
Jamae kan ulum. Tapi teng mriki apa pakai ilma. Maksudnya ilmu itu inilah ilmu tauhid. Satu-satunya ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Walau bisin, walaupun keadaannya ilmu itu ada di negeri Cina. Adoh Pak Cina iku Pak, adoh. Daerah yo dingin kados malam hari ini nggih. Untung kula jasan ya dah. Kula iling si bulan-bulan kemarin oh iki nang ngene masjid itu jelas wadem iki. Wis aku tak nggo jas ae ngoten. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini mengandung seruan al ilmu itu maksudnya adalah ilmu tauhid. Ilmu yang kalau sebut sebagai ilmu yang penting. Mengapa saya katakan penting? Hanya satu-satunya ilmu itulah untuk kita pahami, hasil fahamnya itu disebut nur tauhid untuk membersihkan syirik-syirik yang terjadi pada diri kita. Anehnya ilmu tentang hal itu nggak begitu disampaikan di tengah umat manusia. Padahal itu yang terpenting. Coba Pak, dibuka inti ning Quran ya. Wahyu Allah mulai A sampai Z yang disebut Al-Quranul Karim. Coba inti daripada wahyu itu yang mana? Ternyata di tauhid. Kan di situ kan banyak wahyu Quran itu ngisahkan para nabi, para rasul, ngono nggih. Ada seruan untuk jenengan kali kula melakukan ibadah, ada seruan kita untuk termasuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ada seruan di situ untuk supaya jenengan tidak melakukan perbuatan menyekutukan Allah. Tapi mengapa alat untuk bebersih diri atau wahyu inti ilmu tauhid itu tidak begitu kita terima sebagai masyarakat? Nikilah Pak yang menjadikan satu negara itu tidak akan bisa aman dikarenakan di dalamnya atau isinya itu sama, semuanya itu tidak mau memikirkan bagaimana hati yang telah teringgapi syirik ini tidak ada etika atau iktikad untuk bebersih diri. Ini persoalannya. Dalam rumah tangga aja lah Pak, gak usah nemen-nemen ke negara, rumah tangga kita. Coba kalau hati kita tidak senden kepada Allah lewat tauhid, kita dibikin pusing Pak, dikasih sugih pusing. Pusingin apa sih wong sugih dadi melarat. Nek jatuh melarat iku pusing, akhirnya disibukno masalah dunyane dhewe ngoten. Apalagi Pak dihadapno jatuh miskin. Sing sugih bingung apa maneh sing melarat. Kita kalau tidak hati itu senden pada Allah yang semuanya yang menguasai, wis dalam rumah tangga aja kita akan pusing Pak. Bagaimana besok anakku masa depannya? Mikir. Padahal kabeh lho sing noto sing agawe ya Gusti. Oleh karena kita tidak ada tauhidnya, siapapun kita pasti kita masih pusing Pak, masih pusing. Apalagi sudah dikasih penyakit kronis, diabetes, jantung. Wedi kita nih kundang mati. Lho nggih. Tidak hanya yang bersangkutan kita, anak-anak kita pun khawatir. Makanya nek bowo ibuke nek Pak kate nyendok sate, ojo ditampel-tampel. Wis ning omah ya ngono, wis tah wong lanang nek terus greges ngene malah cepet, Mat. Wis jarno ae bah mangan apa cek seneng. Engko wae mati ya dikubur ngoten mawon, Bu.
sakno urip pisan mangan sate gratisan bowo gak diolehi ngono. Lho wonten Pak keluarga sing model ngoten nggih wonten. Duren niku lho beh penak tenan gitu. Yo ojo nemen-nemen nglarang. Pokoke gak sak keranjang dipangan kabeh ngono lho. Iku sing garai nek hanya berapa gengsul ngono, berapa complung nih nggak ada masalah. Ojo sampai gak belas Pak, ojo, karena semua makanan itu Allah ya juga punya maksud. Makanya kula nek ning griya niku nyonya ana duren nggih meneng mawon, tapi kula pangan nggih mboten nemen-nemen lah, mboten terus situk tak entekno dhewe mboten, karena umur kami sudah lansia. Ya nek duren iku ya mbuh telung nyamplung apa ya apa. Ojo sampai wis umure wis swidak duren telu langsung dientekno dhewe. Ora eling anak bojone ojo ngoten niku. Pun. Mislu du'ai ghairillah. Perkara dalam hal menyekutukan Allah, baik rububiyah, uluhiyah, asma, nama, sifat. Mislu doai ghairillah, contone iku mislu doai ghairillah, ndonga sakliyane Allah. Ndonga iku minta selain Allah. Nek secara syariat jali sampai niku mboten Allahumma, bahasane mboten Allahumma, iki disebut syirik jali, mintanya terhadap selain Allah. Contoh sampai mlebu nang sarean biasanya kan ono punden toh Pak ya, ono punden, atau biasa iku dulu dilakukan oleh orang Jawa jenenge keleman, akhirnya mesti nggawa suguh, ingat Pak nggih, atau orang hajatan mesti nyoguh Pak. Loh, ini kalau disikapi secara syar'i syirik, disebut syirik jali. Mbah, putumu arepe duwe gawe Mbah, ngoten. Lho mesti ana sing ngujubno Pak, ngoten niku biyen. Lah kula niki termasuk tukang nyolongi, ngoten niku. Cilikan kula. Masalah kula dikengken Abah. Loh, cok bakal namine Pak, suguh niku gak ono wong wani nyentuh. Tapi Abah, son wani awakmu njukuk pojokan niku, ono endok, ono lumayan kok kena digodhog. Lah pada saat itu ya sekitar tahun 74 ke atas lah Pak kula niki. Kula niki gelek-gelek ngoten niku apa pelaku nyolongi ngoten niku kula. Tapi kula nyolong ngoten niku mboten sepengetahuan sing nyogo. Kula deke, nek sing nyogo pun mulih langsung kula mlebet, kula pundhut ngoten ya. Ngoten niku terkone sing gak eruh. Wis keterima. Barangnya wis gak ono, padahal pelakune niku kula. Ngoten. Ngapunten kang kathah. Kadang nggih wonten berase kuning, Pak. Wonten kadang-kadang nek apa malih nek tiyang ajenge niku lho, ajenge duwe gawe ana kelopone. Lho niku tambah seneng kula. Nah, dan lain sebagainya. Ini kalau disikapi secara syar'i syirik jali. Tapi bagaimana secara hakiki? Ya entar dulu. Yes, kita lihat keadaan hati kemana, ngoten lho. Makanya mboten sami. Mislu du'ai ghairillah, yang disebut meminta kepada selain Allah secara khafi itu, walaupun jenengan ini Allahumma lo ya, walaupun lesan kita mengucapkan Allahumma, kok jenengan ning dodo itu ada iktimat. Iktimat itu apa? Ngendel-ngendelno, utawa ngendel-ngendel niku apa? Ngeduk-ngedukno dungane. Kok gak aku ndonga, kok gak aku ikhtiar ngene, gak mungkin Gusti Allah ngasih
ngasih apa sing tak jaluk. Ini termasuk khofi. Iktimat iku ngendel-ngendelno lakune, ikhtiare, usahane, doane. Dalam bahasa lain, andai kata aku iki gak ikhtiar, usaha, gak berdoa, gak mungkin Allah memberikan. Loh, berarti Gusti Allah meleki nggih nek gak dijaluki. Boleh artinya di situ. Padahal di dalam hikam iku ada pitakon ngeten Pak, pertanyaan. Lebih dahulu mana anugerah pemberian Allah dengan doa? Dahulu mana? Lah, beliau Syekh Ibnu Athaillah memberikan jawaban ngeten Pak. Anugerah atau rezeki itu luwih tekone luwih dhisik katimbang awakmu durung ndonga wis ana. Namanya kodok, ketetapan yang sudah Allah tulis. Lah iki sebelum zaman azali iku sudah ada. Wong dongamu lho sik tas iki, sik lagi niki. Apa mungkin tekone bapak iku sebab onoke anak? Tak kuwalik to niki. Wis, sakniki sing wujud dhisik bapak apa anak? Bapak nggih. Apa mungkin wujude bapak sebab anak? Mboten mungkin toh. Sing mungkin wujude anak sebab bapak. Donga iku perkara sing lagi teko. Sik baru, ikhtiar sik baru. Pemberian Allah disebut anugerah iku wis ana sadurunge, sebelum kita itu ndonga sudah ada. Lho nek ngoten wis gak usah ndonga, gak usah ikhtiar, gak usah usaha. Lho berarti kuwi ngajine gak tutuk. Ngene lho maksude. Ikhtiar, usaha, ndonga iku hubungannya ambek hablum minan nas syariat. Biar enggak salah, biar gak nuduh Allah iku mleki, ojo diakoni wayang donga iku awakmu sing donga. Wayah ikhtiar ojo kok aku iku iso ikhtiar, usaha ojo. Sendekno kabeh iku sumbere saka Gusti. Akhirnya disebut apa Pak? Tondo doa sing mustajabah iku ya iku tatkala berdoa jenengan gak ngakoni jenengan sing agawe, justru doa itu lo isaroh dari anugerah. Berarti apa? Ikhtiar sampean ikulah anugerah. Doa tadi yo anugerah. Ud'uni astajib lakum, bahasane astajib mesti. Lho kok iso mesti? Ya kudu memahami ud'uni dulu. Kan ngene kalimai. Ud'uni astajib lakum. Jalu sira kabeh, nek sira kabeh kalau kita gawe mufrad ya tak gosok niki wis gak atik alif. Mintalah kau ni ingsun. Kita nggak nyadari Pak, adanya ya mutakalim di situ menunjukkan perintah sampean metuki Gusti Allah sik. Empun nyuwun sik. Hadira sik ning nggone Gusti Allah. Terus ngomong apa karep sampean. Bon, sakniki nek menurut etika Pak, Quran iki. Wong njaluk nang wong liya sesuatu. Wong iku wajib ketemu nang sing duwe mau. Nek wis ketemu ngomong, Pak D, kula nyuwun peleme Pak D, ini yang benar. Bukan kita lantas metuki peleme
disetepil. Gak kondo dhisik iku jenenge maling. Berarti akeh wong ndonga iku persis teorine kaya maling. Mengapa kita nggak sadar? Karena tauhid mboten diajarno. Loh, terus yang salah sopo? Makanya kula mastani umat iki gak salah. Ono imame. Ya apa nek imame salah, ya makmume melok salah. Sing nanggung imam. Wis enak tok sampean kali kula niki sebagai makmum. Wis imame kok sing ditagih Gusti Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Iki langsung dawuh Allah nang Kanjeng Nabi, Pak Muhammad, dalem Gusti, aku ngutus utusan sadurunge awakmu. Awakmu sadurunge kok tak dadekno utusaku. Wajib utusan sadurunge awakmu iku ngemban wahyu inti aku iki. Pundi wahyu intine Allah, la ilaha illa ana. Artinya nopo? Wajib Rasul dulu itu sampai Kanjeng Nabi Muhammad nyampe no tauhid di tengah masyarakat. Iki ilmu yang dimaksud Kanjeng Nabi utlubul ilmu tauhid ini. Masyarakat yo ojo dicekoki terus bab masalah piye carane cepet sugih, piye carane solusi ndang mari. Ya cekok ono ambek bab tauhid karena Qur'ane wis jelas. Gus, lapo sampean kakek cocot. Sesuk lah aku dhewe sinanggung, lapo kuwi nyocot. Aku delokno ngoten. Oh iya wis. Ra kenek dielingno ya ora apa-apa. Iku sebab ya dudu urusaku. Monggo, penak. Nek ngono sok sampean gak usah ngaji nang nggone Sudarjo. Tambah seneng aku. Tambah seneng no omah saged nulis kitab nganti ndang cepat selesai. Tambah seneng nek ngoten. Pun kita lanjut. Awis sujudi li ghairillah, atau kau sujud terhadap selain Allah. Bahasa sujud itu tunduk, Pak. Bahasa syariate sujud ya wis jelas. Saya membahas bahasa hakikatnya. Sujud terhadap selain Allah, patuh terhadap selain Allah. Contoh, biasa wis anak buah iku patuh nang pimpinan. Dikongkon apa siap, enak yo siap, gak enak yo siap. Loh, nek niki dikatakan syirik lho ya. Apabila hati sampean itu tidak mau memandang siapa di balik pemimpin kita sing gerakno, syirik sampean. Secara khafi, halus. Nek secara jali, secara syariat mboten napa-napa. Karena memang bentuknya makhluk secara syariat. Tapi hati kita manakala kok ngimani sing berwenang merentah lan sak piturute, akhirnya kita itu bersujud patuh pada makhluk nggih niki sing dikatakan syirik khafi niki, Pak. Langsunglah nang Kanjeng Nabi pun ayo dibuka di dalam surah. Banyak yang menyatakan tentang kesyirikan. Niki khusus membahas langsung nang Kanjeng Nabi, surat Al-Kahfi ayat 110. Apa Kanjeng Nabi niku kok diperintahno Allah ngene dawuh, kul innama ana basarum mislukum. Muhammad, nggih Gusti, omongno yo nang umatmu. Ngomong yo napa? Innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basarun, menungso, mislukum padha mbek awakmu. Loh, sarae bagaimana kalimah niki?
Sarahnya gini, Pak. Kanjeng Nabi niku gak tahu ngongkon sampen kali kula umat iku kongkon muji nyembah nang Kanjeng Nabi. Karena setelah kalimah ini diteruskan, Kanjeng Nabi iku dapat wahyu kanggo ngelurusno innama ana basarun iku berupa apa? Ilahukum ilahu wahid. Sing kok sembah, sing kok pujolan kok puji, yaiku sing tak pujolan sing tak puji, kata Rasul. Berarti bukan figur seorang nabi, bukan toh? Kita itu diperintahkan untuk menyembah Tuhan, Tuhan yang maha, yang mana? Ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang maha esa. Ning di Tuhan yang maha esa. Nek miturut surah Al-Hadid ayat 3, ya ning awal ning akhir, ya ning jaba, ya ning jero. Berarti termasuk sesuatu yang menguasai Kanjeng Nabi. Iku Allah sing gerakno Kanjeng Nabi ya Gusti. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Isra Mi'raj niki berarti Kanjeng Nabi. Berarti patuh sampean kali kula terhadap Allahnya itu harus harus ada rasa keyakinan sing gerakno Kanjeng Nabi, sing metu perintah-perintah dugi Kanjeng Nabi iku sangka Gusti. Makanya ning Quran kan atiullaha wa atiur rasul. Syariat yo melaku, hakikat yo melaku. Akhirnya tauhid bener-bener ilahu wahid niki, Pak. Berhubung jenengan kali kula niki mboten enten tauhid umpama mujane nang makhluk. Wis Kanjeng Nabi gak ono, alias wis wafat, ono duriyah sing ngaku-ngaku anune, putune dikongkon ngurmat, dikongkon nyembah, dikongkon aduh wis rusak dunyane niki, Pak. Tauhid wis rusak iki tambahan umat iki nek koyo ngono terus. Wong Kanjeng Nabi gak wani kok ngomong pujon aku. Mboten wani. Hormati aku sebab apa? Sampun wonten dalil alhamdu utawi sekabeh pujalan puji iku lillahi mung kagungane Allah. Setingkat Kanjeng Nabi gak wani, Pak. Lah ana jarine putune malah wani. Niki nek cara nyun sewu santri ambek kiai misale, iki santri sing ndelodok. Nggih. Wong kiyaine gak wani kok santrine wani. Wong Kanjeng Nabi gak wani. Gak tau ngajarno ngono. Lah kok umate ana sing wani? Iki berarti umat sing ndelodok. Menurut kula lho ya. Wis notok pun. Kita lanjut. Awil i'tiqadi anna li ghairillah qudratan mutlakon. Atau ada i'tiqad, keyakinan dalam hati kita sesungguhnya selain Allah itu punya kewenangan yang mutlak. Duweni kekuasaan, kewenangan yang mutlak. Contoh, kula dadi kepala desa, Pak. Segala sah dan tidaknya suatu surat yang nantinya akan berlegalitas, pemerintah yang paling bawah, lurah atau kepala desa nyetempel jeret. Kok jenengan duweni kewenangan lolose iki bisa sebab teko klason. Nyun sewu, cara sirik khafi itu terjadi. Coro jali bukan, artinya coro syariat gak popo,
nek cara hakikat bermasalah. Paham nggih? Mengapa cara syariat gak apa-apa? Karena melihat fakta di lapangan secara tertulis syariate munggo menungso iku njene klason. Coba umpama klason gak tanda tangan, pok D gak iso jadi sertifikat, atau surat waris hibah boten saged jadi sertifikat nek gak ono tanda tangani kepala desa. Lho iku sudah bukti bahwasanya klason punya wenang. Nyun sewu Pak, tadi saya katakan secara syariat rapopo. Tapi kalau ini sampean lebokno cara ati sampean kewenangan iku milik kepala desa atau mukhlason, berarti hati kita telah teringgap syirik khafi. Akbar sing syirik khafi. Bon, lanjut. Ar-rububiyatu utawi kang aran rububiyah ya rububiyah iku ifradullah taala. Pengesaan terhadap Allah, mengesakan ngijekno Gusti Allah bi annal khaliqa kelawan sak temeni Gusti Allah iku al khaliqu zat kang sing nyiptakake wahdahu khali ngijeni Gusti Allah. Yang disebut sebagai rububiyah adalah hati harus mengesahkan Allah dengan bahwasanya hanya Allah lah sang pencipta, al-maliku sang pemilik, al-mudabbiru sang pengatur, likauni kulihi terhadap seluruh makhluknya. Iku maksudnya rububiyah. Jikalau kita itu hati nyandarno sing agawe, sing kuwasa iku makhluk, sing memiliki iku makhluk, sing ngatur iku makhluk, jelas iki syirik khafi. Gak oleh ana njero dodo. Nek sampean ibadah sampean iku isone diterima Allah, kudu bebas nduki syirik khafi iki Pak. Kudu bebas. Padahal fakta di lapangan bayu toroto awak dhewe. Enggak nyadari. Ngapunten Kang kathah. Kadang-kadang kan ada bahasa ngeten. Sampai sering krungu, Bapak Ibu mohon maaf ya, kita hanya merencanakan, ya, yang menentukan adalah Allah. Oleh karena terlambatnya acara ini, kami panitia mohon maaf. Syariati gak apa-apa. Syariati lho nggih. Syariati gak apa-apa. Krono syariatiku memandang makhluk. Sebab nek gak sohibul hajah, panitia sing gawe acara yo gak mungkin terjadi. Paham nggih? Oke. Terus awak dhewe nek dilebokno ning hakikat, iradah niku sifat ma'ani Allah. Ma'ani kan ada 7, yang ada 20 tadi ya. Kudrat, iradah, ilmu khayat sama basor kalam. Iradah iku rencana. Yang merencanakan iku sapa? Niki nak cara brak-brakan lo ngomong lo ya. Ternyata kita sering terjangkit syirik khafi sing kaya ngono niku. Hakikat bukan syariat, pun salah paham sampean. Tadi saya katakan secara syariat gak apa-apa, gak syirik. Iku krono apa? Itu karena kita memandang makhluknya. Coba kalau kita lihat dari bagaimana pandangan tauhid atau syirik khafi atau hukum hakikat, beda. Pandangan Allah beda. Ini Gusti Allah ya ning ati rada gatel Gusti Allah. Iku ngono aku sing duwe irata kok rampase. Wah ngeten lho.
belum lagi kudratnya ilmu khaya sawis. Kebanyakan umat manusia seperti itu, alasannya dikarenakan kita belum mendapatkan wejangan tauhid. Yang kedua, ketika diwejang gak gelem nrimo, bahkan melayu ambek ngece, ngaji telek ayo kejeron ngomong ngoten, ya wis rapopo.